Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan siang hari ini saya akan review materi review materi terkait dengan emosi. Baik, langsung aja kita mulai. Secara terminologi, apa sih emosi itu? Emosi merupakan berasal dari kata Prancis yang berarti emotion. Kemudian berasal dari kata lagi émover. Dan juga berasal dari bahasa Latin, yaitu émover, yang artinya keluar. Jadi emosi itu adalah segala sesuatu yang keluar. Itu namanya emosi. Dengan demikian, secara bahasa, emosi ini memiliki arti bergerak keluar. Jadi segala sesuatu yang bergerak keluar dari dalam diri kita namanya emosi. Sedangkan menurut istilah, emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk. Jadi masih sangat luas sekali cakupannya, sehingga tidak satupun definisi diterima. Di antaranya adalah emosi merupakan sebagai reaksi. Jadi ada apa yang namanya ya? Ada respon, penilaian, baik positif maupun negatif. Emosi ini ada kalanya positif dan ada kalanya negatif. Yang kompleks dari sistem saraf ini ya, terhadap rangsangan dari luar. Jadi adanya stimulus, kemudian ada respon. Beberapa tokoh diantaranya apa itu emosi? Diantaranya Press ini ya, mengatakan bahwasanya yang dikatakan emosi adalah reaksi tubuh kita ketika menghadapi sesuatu tertentu. Ada reaksi itu ya, ketika dicubit ada reaksi. Kemudian teorinya Hattersall. Apa sih teorinya? Pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Wajahnya dan tubuhnya itu berubah. Itu ya, ada reaksi. Kemudian Kelengina. Apa yang dikatakan sebagai emosi? Emosi merupakan istilah perasaan atau feeling yang berhubungan dengan tingkah laku. Oke, lanjut. Kalau William James mengatakan yang namanya emosi merupakan keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan sesuatu perubahan yang jelas pada tubuh kita. Ada perubahan yang jelas. Kemudian selanjutnya, perasaan dan emosi. Kenapa perasaan dikait-kaitkan dengan emosi? Apa hubungannya? Oke, perasaan dan emosi ini berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan ketika kita membahas terkait emosi, karena ada sangkut pautnya dan tidak bisa dilepaskan keduanya ini. Apa dikatakan perasaan? Perasaan merupakan pengalaman yang disadari, yang diaktifkan oleh rangsangan dari eksternal maupun internal. Keadaannya jasmania yang cenderung bersifat wajar dan sederhana. Ini unsur-unsur perasaan diantaranya bersifat subjektif. Oke, subjektif ya, langsung pada fokus. Kemudian bersangkut paut dengan gejala yang mengenal. Kita tahu gejalanya apa, tahu siapa yang datang, kita tahu siapa yang ngerjain kita, ya gitu ya, tahu. Perasaan dialami sebagai rasa senang atau tidak senang. Perasaan itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Bisa senang, bisa sedih. Bisa bahagia, bisa sedih, gitu ya. Yang tingkatannya tidak sama, tergantung pada person masing-masing. Perasaannya ada yang terlalu sensitif, ada yang tidak terlalu peka, ada yang blas gitu ya, macam-macam. Macam-macam emosi menurut Samsu Yusuf ya. Ada namanya emosi sensoris. Apa ini maksudnya? Ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh.
namanya sensoris. Contohnya adalah rasa dingin, manis, kecut gitu ya, kenyang, lapar ini. Kemudian emosi psikis, tidak nampak ini ya, apa? Jadi terkait dengan emosi-emosi kejiwaan seperti perasaan intelektual, kemudian ruang lingkup kebenaran dan sosial dan lain sebagainya, ini terkait dengan psikis. Teori emosi yang pertama dari teorinya James. Apa menurut James terkait emosi? Menurut beliau bahwasanya emosi itu kita merasa sedih karena kita menangis, marah karena kita menyerang, takut mereka gemetar. Itu ya. Itu bentuk eksplorasi dari takut, mereka itu bergetar gitu ya. Bentuk eksplorasi dari sedih itu menangis gitu ya. Kemudian kanon Barth mengatakan bahwasanya emosi dirasakan dan direspon tubuh adalah kejadian berdiri sendiri-sendiri. Itu menurut kanon Barth. Kemudian menurut Walton Islamiyah, apa sih yang dikatakan sebagai emosi? Emosi merupakan masalah-masalah yang menjadi sumber konflik. Jadi ada konflik ya, masalah-masalah, ada konflik yang jelas. Bersifat emosional, menimbulkan segala sesuatu yang pengen kita keluarkan dari tubuh kita. Berkaitan dengan perasaan bisa seperti kemarahan, ejekan, penolakan, perasaan takut dan sebagainya. Kemudian menurut Shapiro bahwasanya individu yang memiliki kemampuan mengendalikan emosi luar biasa ya, maka akan lebih cakap, lebih hebat menangani ketenangan emosi. Karena kemampuan mengendalikan emosi ini mendukung individu memecahkan segala konflik. Jadi bisa meredam emosi. Ini adalah luar biasa sekali, bisa memecahkan konflik. Sedangkan Suryanto mengatakan untuk menstabilkan emosi adalah menghibur diri maupun relaksasi. Jadi misalkan ada emosi yang negatif, solusinya adalah dengan cara menghibur diri. Misalkan sukanya ke warung kopi, ya sudah ke warung kopi. Misalkan sukanya minum es, ya sudah minum es. Misalkan jalan-jalan, ya sudah jalan-jalan itu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian review sedikit terkait emosi dari saya. Silakan cantumkan di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.